Bismillahirrahmanirrahim. Membuka puasa. Sunat berbuka tepat pada waktunya. Sunat berbuka puasa tepat pada waktunya buka puasa. Dan segera berbuka, kemudian solat. Disitulah waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa, sesudah kita berbuka puasa, langsung tiba waktu azan. Langsung waktu azan. Di dalam waktu azan itu, di dalam waktu itulah berbuka puasa. Itu sunat. Kemudian, langsung waktu solat. Disitulah yang dikatakan sunat berbuka puasa. Sebagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkata, memperingatkan kepada umatnya, la tadullu ummati bi khairi ma ajalu fitru, rawahu Ahmad. Senantiasalah yaitu umatku dengan kebaikan selama ada mereka itu segera berbuka. Berbuka puasa, segera berbuka. Begitu sampai pada waktu maghrib, langsung berbuka puasa. Segera. Tiadalah sunat berbuka puasa yang syok. Yang syok. Matahari masih nampak. Syok kita berbuka puasa pada saat itu, maka itu tiada sunat membuka puasa dalam keadaan syok. Bahkan kalau kita buru menjadi haram. Dalam keadaan syok itu, kalau memang langsung kita buka, langsung itu tidak menjadi puasa, jadi haram. Jadi haram puasa kita. Itu ingat. Sunat berbuka puasa bagi orang yang di Mekah, baik kita yang ada di Mekah, datang umrah ataupun umrah ke Mekah di bulan puasa, bagi kita ataupun khususnya bagi orang Arab. Sunat yaitu berbuka puasa di Mekah yaitu 3 biji kurma. Kita yang umrah di Arab bulan puasa, jangan congok seperti kita di Aceh ataupun di Indonesia. Jangan congok. Ikuti sunat. Kalau kita di Aceh atau kita di Indonesia, sunat dengan air yang manis-manis. Karena kita tidak ada kebun kurma. Karena kita tidak ada kebun kurma, maka kita sunat dengan air yang manis-manis. Meskipun orang yang di Arab, kalau tidak ada kurma, juga sunat dengan air sedikit. Berbuka, kemudian solat. Kemudian kita sunat lagi membaca doa. Setelah kita minum air, kita minum air. Jangan banyak kita minum air. Misalnya seperti ini kita minum. Bismillah. Mu'nya besar sedikit enggak apa-apa. Langsung kita menendahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya wasi'an maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian sambil azan, ada orang yang azan, sambil habis dia azan, kalau kita mau makan sedikit, ya makan. Makan nasi ataupun pokoknya jangan gara-gara banyak makan masbuk solat ataupun terlambat solat. Supaya mendapat pahala sunat berbuka. Supaya pahala sunat berbuka. Dalam ibadah, ini tidak boleh kita mengikuti yaitu berpuasa Syiah. Itu tidak boleh. Karena Syiah berbuka puasa sesudah asar kita. Sesudah asar kita.
Sesudah solat asar sudah berbuka, yaitu orang Syiah. Dan itu tidak boleh kita ikuti karena itu bukan yang kita kerjakan Al-Sunnah wal Jamaah. Itu tidak boleh. Dan tidak boleh kita mengikuti mereka imam. Karena mereka tidak berwudu karena menganggap yaitu sudah khasyaf sufi. Mereka itu sudah khasyaf sufi. Menyentuh kulit lelaki-laki, jabat tangan, tidak ada lapik-lapik ini. Jabat tangan ini dibuka tangan. Bagi si khasyaf sufi. Kadang seperti ini. Misalnya kita sudah pakai ini. Sudah pakai waktu jabat tangan seperti ini kita. Mereka ditarik. Tarik seperti ini. Sudah kena tangan. Lalu solat. Itu si khasyaf sufi. Orang sufi. Itu tidak boleh diikuti. Tidak boleh kita ikuti mereka itu imam. Karena mereka itu tidak berwuduk lagi sesudah bersentuh berjabat tangan. Itu si khasyaf sufi. Dan mereka itu tidak solat tarawih. Karena itu adalah pekerjaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada solat tarawih mereka. Mereka tidak ada solat tarawih. Itu Syiah 12. Kalau Syiah yang 18 itu ada solat tarawih tapi 8. Syiah 18, Syiah Wahabi itu ada solat tarawih tapi 8. Begitu. Maka ini harus diperhatikan dalam beribadah supaya jangan bercampur-campur dalam ibadah kita. Enggak sah. Tidak sah. Mereka itu menganggap tidak jatuh wudu. Berjabat tidak jatuh wudu. Kalau Syiah Wahabi itu tidak mandi junub. Bagaimana kita ikuti solat? Junubnya enggak mandi. Sunat mandi junub bagi mereka. Berarti enggak mandi. Itu hampir-hampir. Maka Syiah 12 dengan Syiah Wahabi itu sama. Adik kakak dia. Adik laki ataupun adik perempuan sama. Maka jangan diikuti di situ. Nanti batallah yaitu ibadah-ibadah kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu diingat dan diperhatikan. Bukan karangan yang dikatakan ini. Karena kita di Aceh sudah pernah terjadi dulu masa sunat Hokronyo. Dipanggil yaitu orang-orang tua kita makan setelah asar, buka bersama. Kalau tidak buka bersama pada masa itu sunat Hokronyo, maka dipancung. Dipancung karena dia adalah imam yang diutuskan oleh Belanda. Sunat Hokronyo, imam di Masjid Baitur Rahman diutuskan oleh Belanda. Maka buka bersama orang Aceh di situ, yaitu buka puasa. Ditentang Abu Hasan Kurungkali. Abu Hasan Kurungkali memfatwakan buka puasa kemudian maghrib. Sebagaimana yang ada di hadis yang sudah kita bilang tadi. Kemudian ditentang oleh Sunat Hokronyo. Buka puasa setelah asar. Begitu. Maka itu harus diperhatikan. Yang telah terjadi yaitu pada zaman dulu. Maka kita harus bisa membedakan. Maka jangan peka kalau sudah dikatakan oleh ulama buka puasanya maghrib. Jangan dibuka puasa jam 6 ataupun jam 5. Jangan dicampur-campur aduk punya Sunat Hokronyo dengan punya Al-Sunnah wal Jamaah. Demikian, semoga bermanfaat cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.